Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channelnya Henry Guru. Pada kesempatan video kali ini, Henry Guru akan sharing beberapa soal pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Mudah-mudahan soal-soal yang akan ditampilkan pada video ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adikku sekalian. Oke, sebelumnya Henry Guru akan menyapa adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang mudah-mudahan Henry Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Henry Guru akan selalu menghimbau kepada adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baik adik-adik semuanya, pada pembahasan video kali ini Henry Guru membahas soal, ya, memberikan contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada soal pilihan ganda yang berjumlah 35 soal dan ada esai yang berjumlah 2 soal. Oke, baik. Kita langsung saja mulai ke soal yang nomor 1. Benua terluas di dunia adalah. Nah, coba ada yang bisa jawab dari soal nomor 1 ini? Oke, bagus. Ya, jawabannya adalah benua Asia. Kenapa benua Asia yang terluas? Coba lihat gambar peta di bawah tuh ya. Sudah jelas terlihat bahwa benua Asia benua yang paling luas. Yaitu Asia dengan luas 44 juta kilometer persegi. Itu yang benua pertama. Yang kedua, benua terluas kedua adalah benua Amerika dengan luas sekitar 42 juta 57 ribu kilometer persegi. Yang ketiga adalah benua Afrika, luasnya 30 juta 290 ribu kilometer persegi. Yang keempat, benua Eropa, luasnya 10 juta 355 ribu kilometer persegi. Dan yang kelima adalah benua Australia, luasnya 8 juta 945 ribu kilometer persegi. Nah, itu susunan benua yang terluas sampai kepada yang terakhir. Oke ya. Jadi jawabannya adalah benua Asia. Yang kedua, perhatikan peta dunia berikut ini. Nah, ini adalah peta-peta benua yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya, benua Asia pada peta di dunia di atas ditunjukkan dengan nomor. Nah, ini ada hubungannya dengan nomor 1. Jadi di sini bisa melihat peta yang terluas. Di sini sudah terlihat bahwa nomor 2 yaitu peta yang terluas. Nah, berarti jawabannya adalah B. Benua Asia ditunjukkan oleh nomor 2. Oke, kita bahas ya. Nomor yang pertama ini apa? Ini adalah benua Amerika Utara. Ya, yang di bawahnya adalah benua Amerika Selatan. Ya, atau digabung dengan nama benua Amerika. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah benua Afrika. Ya. Dan yang keempat adalah benua Australia. Nah, di mana benua Eropa? Nah, Eropa ada di sini. Ya. Kebetulan banyak yang bilang bahwa benua Eropa bergabung dengan benua Asia dengan nama Eurasia, ya. Jadi digabung ke sini nih. Oke. Jadi sekarang nggak kelihatan nomornya ya. Jadi jawabannya adalah B, bahwa benua Asia ada pada nomor 2. Yang ketiga, salah satu karakteristik benua Asia adalah. Nah, jawabannya yang mana? Adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oke, betul. Jawabannya adalah C, bahwa benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Jadi soal 1, 2, 3 ini sangat berhubungan sekali. Nomor 4. Batas-batas benua Asia. Nah, ini batasnya Samudra Pasifik, Pegunungan Ural, Laut Merah, Samudra Arktika, Pegunungan Himalaya. Nah, pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan batas-batas benua Asia di sebelah timur dan barat adalah yang bernomor.
Jadi pertanyaannya ini sebelah timur dan barat, bukan utara dan selatan. Nah, jadi jawabannya nomor berapa? Jawabannya A, B, C atau D? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Ya. Bahwa benua Asia di sebelah barat, sebelah timur ya, sebelah barat dulu apa timur? Timur dulu lah. Sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah barat di sana ada pegunungan Ural dan ada Laut Merah. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini A ya untuk jawabannya. Oke, nomor 5. Luas benua Afrika. Nah, ini ada 30.290.000 kilometer. Luas benua Eropa 10.355.000 kilometer persegi. Luas benua Asia 44 juta kilometer. Luas benua Australia 8.945.000 kilometer. Luas benua Amerika 42.57.100 kilometer. Nah, dari data luas benua-benua di dunia tersebut, benua Amerika menduduki peringkat ke. Nah, di sini gampang sekali ya, sudah dilihat angka-angkanya. Nah, lihat ya. Oke, jadi jawabannya ini ya. Apa? Yang terluas berarti yang pertama benua Asia, yang kedua benua Amerika. Berarti jawabannya B. Ya, bahwa Amerika ini menduduki peringkat kedua setelah Asia. Oke, nomor 6. Benua yang dijuluki sebagai benua merah adalah, nah, benua mana nih yang merah nih? Oke, ada yang bisa? Oke, kalau pusing, Henry Guru jawab, bantu untuk menjawabnya, yaitu jawabannya Amerika. Ya, kenapa Amerika dijuluki sebagai benua merah? Karena di sana ada penduduk aslinya orang Indian yang biasa melumuri tubuhnya dengan cat warna merah. Ya, sedangkan kulitnya nggak berwarna merah, tapi kebiasaannya itu. Sehingga benua Amerika dijuluki sebagai benua merah. Oke, yang nomor 7, benua yang dijuluki sebagai benua biru adalah yang mana? Ini gampang sekali ya. Ya, betul, jawabannya adalah benua Eropa ya. Kenapa Eropa dijuluki sebagai benua biru? Alasannya ada dua. Yang pertama, karena rata-rata penduduk benua Eropa itu bola matanya berwarna biru. Ya. Dan alasan yang kedua, ya di sana sejarahnya dulu banyak kerajaan-kerajaan yang terkenal, sehingga di sana dijuluki sebagai darah biru atau bangsawan. Oke ya. Yang nomor 8, benua yang dijuluki sebagai benua hitam adalah yang mana jawabannya? Iya, betul, jawabannya adalah D, benua Afrika. Kenapa benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam? Karena rata-rata penduduknya warna kulitnya adalah hitam, ya. Nomor 9, penduduk asli yang terdapat di negara Amerika Serikat adalah, nah ini tadi sudah dibahas ya di atas, bahwa penduduk asli negara Amerika Serikat yaitu Indian ya. Nih jawabannya D. Ya, kalau aborigin itu berada di Australia. Kalau Hamid itu penduduk Afrika. Nah, kalau Ainu itu penduduk asli Jepang ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Bangunan bersejarah yang terdapat di negara Mesir adalah, oke, ya betul, jawabannya adalah piramida ya. Silahkan dicari di Google ya, banyak situ bisa dicari. Taj Mahal berada di mana? Candi Borobudur berada di mana? Kolosium berada di mana? Nah, ini tugas ya untuk adik-adik, silahkan mengeksplor kemampuannya dengan memanfaatkan teknologi internet ya, silahkan. Yang nomor 11, penduduk di benua Asia adalah di benua Australia, maaf,
Nah, penduduk asli benua Australia apa? Tadi sudah dijelaskan pada nomor 9. Ya, betul. Jawabannya adalah A, yaitu aborigin. Oke, gampang ya. Nomor 12, memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang. Oke, ada yang bisa jawabnya? Apakah bidang ekonomi, sosial, politik, atau budaya? Oke, kalau tidak bisa, Henry Guru bantu, yaitu jawabannya adalah bidang sosial, ya. Karena kita sesama manusia saling membutuhkan. Jadi kita harus mendukung, membantu perjuangan Palestina. Nah, ini dalam bidang sosial tentunya. Yang nomor 13. Nah, ini menampilkan kesenian tari daerah di negara lain merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang. Oke, ada yang bisa? Jawabannya apa? Ya, bagus. Jawabannya adalah dalam bidang budaya. Ini ya, jadi kesenian dari tari daerah di negara lain atau di negara kita tampilkan di negara lain. Nah, ini adalah contoh interaksi antar negara Indonesia dalam bidang budaya. Oke. Nomor 14, Indonesia mengekspor karet ke Australia. Kemudian Australia mengekspor gandum ke Indonesia. Perdagangan kedua negara tersebut disebabkan oleh perbedaan. Coba apa jawabannya? Apakah produksi industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau penggunaan teknologi? Ya, betul. Jawabannya adalah B, karena perbedaan sumber daya alam. Ya. Oke, yang nomor berikutnya 15. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Nah, pernyataan tersebut dikemukakan oleh siapa? Silahkan dicari di Google ya, atau di buku pelajaran kelas 9 IPS ya. Oke, jawabannya adalah D, Surjono Sukanto ya, 2014. Silahkan dicari. Nomor 16, di bawah ini merupakan klasifikasi bentuk perubahan sosial budaya kecuali. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya adalah apa yo? Klasifikasi bentuk perubahan sosial budaya. Ini kecuali berarti yang lain. Yang pertama A, dilihat dari waktunya. B, dilihat dari pengaruhnya. C, dilihat dari perencanaannya. Dan D, dilihat dari pelakunya. Nah, berarti yang tidak ada dari jawaban ini adalah D, dilihat dari pelakunya. Oke ya. Ini kan sudah pernah diajarkan. Kalau dilihat dari waktunya, apa? Itu ada yang evolusi dan revolusi. Dilihat dari pengaruhnya ada kecil dan besar. Dilihat dari perencanaannya, yaitu ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau dilihat dari pelakunya itu tidak ada. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 17, perubahan sosial lambat dikenal juga dengan istilah. Apa jawabannya? Nah, ini yang menurut waktunya nih, yang lambat. Oke, betul. Jawabannya adalah evolusi. Jadi evolusi adalah perubahan sosial secara lambat. Oke, betul. Bagus, sudah pintar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Ya, sebentar lagi, tenang. Perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu. Oke ya, tadi sudah dibahas tadi di atas. Apa jawabannya? Dilihat dari pengaruhnya. Jawabannya adalah ya, betul. B, jawabannya adalah besar dan kecil. Jadi pengaruh perubahannya itu bisa berdampak besar atau kecil ya. Jadi jawabannya adalah B, betul sekali. Oke, yang 19, perubahan yang direncanakan atau planned change adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya adalah, ayo yang mana nih? A, pembangunan jalan antar provinsi yang memperlancar transportasi nasional.
B. Model rambut dan baju kekinian yang digemari oleh anak-anak muda. C. Kecanggihan aplikasi handphone yang selalu berkembang hingga saat ini. D. Pembangunan pabrik-pabrik sebagai bagian dari proses industrialisasi. Oke, jawabannya ada yang tahu? Ya, jadi apa? Perubahan yang direncanakan. Ya, jawabannya adalah A. Oke ya, pembangunan jalan antara provinsi yang memperlancar transportasi nasional. Ya, tentunya untuk pembangunan jalan ini ada perencanaan terlebih dahulu. Ya, jadi bukan yang tidak direncanakan, tetapi ada perencanaan karena di sini butuh biaya dan lain sebagainya. Jadi perlu direncanakan untuk pembangunan jalan, ya dianggarkan oleh pemerintah. Kemudian yang nomor 20 di bawah ini merupakan faktor penyebab perubahan sosial budaya kecuali. Nah, apa faktor penyebab perubahan sosial budaya? Nah, seperti kita tahu bahwa faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada salah satunya ya, di sini ada 3, yaitu jumlah penduduk, penemuan baru, dan konflik. Nah, di sini yang ditanya adalah kecuali, berarti yang tidak ada. Tentunya jawabannya yang tidak ada adalah perubahan lingkungan sosial. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 21, berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung setelah tercapainya perdamaian antara GAM dengan RI. Perubahan tersebut dikarenakan adanya adanya apa? A. Penemuan baru. B. Pertentangan atau konflik. C. Bertambahnya jumlah penduduk. D. Perubahan lingkungan alam. Jawabannya apa? Ya, betul sekali. Jawabannya karena adanya pertentangan atau konflik. Ya. Oke, nomor 22. Perubahan sosial di kota terjadi lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Hal ini terjadi karena di kota apa jawabannya? Ya, betul. Karena di kota itu penduduknya cepat menerima pengaruh luar ya. Jadi jawabannya adalah B. Yang nomor 23 kita lanjut ya. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi adalah mana? A. Lingkungan alam. B. Peperangan. C. Pengaruh masyarakat lain. D. Bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang berkaitan dengan demografi yaitu jawabannya adalah D. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi jawabannya adalah D ya. Nomor 24. Perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil terhadap kehidupan masyarakat adalah ya. Jadi pengaruh ini dilihat dari pengaruhnya nih. Jadi yang pengaruhnya sangat kecil kepada masyarakat. Kira-kira yang mana ya? A. Pemberontakan. B. Perubahan gaya rambut. C. Pembangunan. D. Bencana alam. Kira-kira yang pengaruhnya kecil apa nih? Ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya yang betul adalah B ya. Perubahan gaya rambut. Ya, karena kalau perubahan gaya rambut ini pengaruhnya hanya kepada individu yang yang merubah gaya rambutnya. Jadi nggak seluruh masyarakat kena dampaknya ya, kena perubahan ini. Nggak ya. Jadi hanya beberapa orang saja yang memilih gaya rambut yang berbeda. Oke. Yang berikutnya 25, di bawah ini merupakan proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya kecuali. Nah, jawabannya apa? Kira-kira apa? Oke, yang tidak ada ya. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah D, betul ya. Yaitu ekonomi. Oke. Gimana? Sampai sini kira-kira pusing nggak dengan soal-soalnya? Oke, saya jelaskan ya. Kalau yang A, ini nomor 25, yang A itu difusi yaitu merupakan proses penyebaran unsur baru
baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Tuh, kalau akulturasi adalah apa? Pencampuran bentuk bangunan antara agama Hindu, contoh ya, Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi. Jadi akulturasi ini eh apa? Ya, jadi penggabungan dua unsur kebudayaan ya, sehingga dua kebudayaan itu melebur. Oke ya, beda lagi dengan asimilasi. Kalau asimilasi pertemuan dua kebudayaan tetapi menghasilkan kebudayaan baru, sehingga kebudayaan aslinya lambat laun akan hilang. Itu asimilasi. Oke ya. Jadi jawabannya tidak ada adalah ekonomi. Nomor 26, di bawah ini merupakan penghambat perubahan sosial budaya. Kecuali apa nih yang berarti yang tidak menghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, A. Penguasaan iptek, B. Kehidupan masyarakat yang terasing, C. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, D. Sikap masyarakat yang tradisional. Kira-kira mana yang bukan penghambat berarti ya? Nah, jawabannya adalah A. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jelas. Kalau yang 3 itu B, C, D itu penghambat ya. Kehidupan masyarakat yang terasing penghambat juga, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat sangat menghambat, sikap masyarakat yang tradisional juga salah satu penghambat. Oke, nomor 27. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia adalah, oke, mana? Ini gampang nih, ini pertanyaan gampang sekali. Oke, jawabannya, nah betul, jawabannya D, banjir. Ya, karena banjir ini disebabkan oleh faktor manusia, ya, dengan membuang sampah sembarangan, ya, sehingga membuang sampah di sungai, di got-got. Nah, ini bisa menyebabkan banjir ya. Ini manusia sendiri yang salah. Kalau tsunami, nah ini faktor alam. Gempa bumi juga faktor alam, gunung meletus juga faktor alam, bukan karena manusia. Oke, nomor 28. Globalisasi merupakan proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut atau berkurang ya. Dan manusia menjadi sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Pernyataan di atas pengertian globalisasi menurut, oke, jawabannya adalah A, Welcome Waters ya. Silahkan dicari di buku paket atau di internet ya, mangga dicari, eksplor lagi ya kemampuannya, terus kita harus menggali informasi. Kemudian nomor 29, perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang, jawabannya apa? Ini gampang sekali ya, perdagangan. Ya betul, jawabannya adalah ekonomi, D ya. Bagus, gampang ya. Baik. Berikutnya adalah nomor 30. Banyak kita jumpai saat ini perilaku masyarakat Indonesia yang mengakibatkan semakin menurunnya akhlak atau moral bangsa yang disebut dengan ayo yang merosotnya akhlak. Kira-kira apa jawabannya? Apakah globalisasi? Apakah westernisasi? Demoralisasi atau kriminalisasi? Ya, jawabannya adalah apa? Ini dampak globalisasi ya, dampak negatif dari globalisasi. Jawabannya adalah
Bagus ya. Jawabannya yaitu C. Ya, apa C? Demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Sudah jelaskan ya tadi di atas. Di demoralisasi yaitu menurunnya akhlak atau moral bangsa. Oke ya. Kalau westernisasi apa? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Itu westernisasi. Oke, yang lainnya silahkan dicari di internet. Nomor 31. Di bawah ini yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah A. Kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi. B. Produk dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk luar negeri. C. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Meningkatnya rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Coba yang mana? Yang merupakan dampak positif. Oke, jawabannya adalah C. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi dengan globalisasi, ya, insya Allah ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat, ya, dan berkembang. Nomor 32. Di bawah ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Kecuali. Ayo apa? Kecuali ya. A. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. B. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. C. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. D. Kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi. Apa? Oke, ini kecuali ya. Awas, jangan tertipu dengan soal kecuali. Berarti yang bukan. Oke, bagus. Jawabannya adalah D, ya. Kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi. Oke. Kemudian nomor berikutnya, nomor 33. Suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan disebut. Oke, yang tadi ya, soal yang atas tuh. Yang nomor 30. Oke, baik. Bagus, jawabannya adalah A, westernisasi. Jadi dengan westernisasi ini orang-orang sudah mulai kehilangan rasa nasionalismenya dan meniru melakukan aktivitas kebarat-baratan. Ya, sudah tidak cinta produk Indonesia, tidak cinta kebudayaan dan sebagainya. Nah, ini hati-hati ya adik-adikku, jangan sampai terkena dampak negatif dari globalisasi ini, terutama westernisasi. Oke ya. Terus cintai produk Indonesia. I love Indonesia. Nomor 34. Perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain disebut apa nih? Ya, apa westernisasi? B. Demoralisasi. C. Kriminalitas. D. Individualisme yang semakin tinggi. Kira-kira apa nih yang mementingkan dirinya sendiri? Siapa? Ayo, siapa? Ada yang begitu, ada semua? Ya, tidak mau tahu urusan orang lain. Biarin tetangga melarat, biarin teman kita sedih, teman kita bodoh, apa ya, ini cuek aja lah. Nah, ini adalah sifat yang tidak terpuji, yaitu jawabannya adalah D, individualisme yang semakin tinggi. Ya, ini bahaya sekali ya, jangan punya sifat seperti ini ya. Insya Allah ada tidaklah. Oke, yang terakhir nomor 35. Salah satu dampak globalisasi di bidang budaya adalah, oke, jawabannya apa? Ada yang tahu? Oke, apakah A. Mudahnya usaha ekspor impor oleh berbagai pengusaha di berbagai negara, atau B. Perang Irak diamati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia melalui televisi. C. Anak muda menonton TV dan film Hollywood. D.
berpengaruhnya pemilihan Presiden AS terhadap hubungan dagang Indonesia dan Amerika? Oke, jawabannya apa? Oke, jawabannya apa ya? Ada yang tahu nggak sebelum dijawab? Hmm? Oke, jawabannya adalah C. Apa? Anak muda menonton TV dan film Hollywood ya. Jadi sukanya film-film luar ya. Film Indonesia sudah mulai tidak suka ya. Tapi nggak apa-apalah. Kalau untuk pengetahuan mah nggak, silahkan. Oke, itu 35 soal pilihan ganda yang mudah-mudahan adik-adik bisa paham dari 35 soal dan penjelasan-penjelasan yang Henry Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Oke, ini ada pertanyaan esainya cuma 2 ya. Nggak apa-apalah, 2 aja ya. Yang pertama, ini bukan nomor 41 ya, berarti nomor 1 aja deh ya. Nomor 1 kita ganti aja. Nomor 2 ya. Jelaskan batas-batas geografi benua Australia. Ada yang tahu nih batas-batasnya? Silahkan dijawab ya, atau dicari di buku pelajaran atau di internet. Baik, Henry Guru bantu. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Itu sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Oke? Paham? Ya, kalau nggak jelas silahkan bisa dicari di internet. Nomor 2, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Oke, apa 3 faktor? Ya, jumlah penduduk bisa berkurang, bertambah, itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kelahiran ya, atau natalitas. Nah, natalitas ini adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahun. Itu kelahiran atau natalitas. Yang kedua, faktor yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah mortalitas atau kematian ya. Kalau tadi kelahiran itu menyebabkan bertambah, kalau kematian atau mortalitas itu menyebabkan berkurangnya penduduk. Dan faktor yang ketiga adalah migrasi, itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain ya, seperti dari kota ke desa, ya, yang disebut dengan urbanisasi, atau sebaliknya dari kota ke desa ya, atau ruralisasi ya. Oke, ulangi, migrasi ya. Jadi perpindahan penduduk bisa dari desa ke kota, apa tadi? Urbanisasi. Kalau dari kota ke desa, ruralisasi. Oke, bagus. Nah, demikianlah jawaban soal esai dan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, secara garis besar udah kita jawab itu soal-soal PG dan soal esai yang tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang menonton video ini. Ya, tentunya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe ya, like. Jangan lupa komentarnya ya, tulis komennya yang baik-baik. Kemudian di-share sama teman-teman kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata Henry Guru ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.